guys, balik lagi sama kita di Granny Talk. Aduh, Eh, sekarang setup beda lagi. Tapi beda lagi, kita beda lagi tempat. Beda, enggak sih sama. Sama aja Itu sebenarnya. sama, beda angle aja. So di video ini kita bakal bahas tentang Takut lu ya. Jadi gua. waktu itu Ya, ada yang ngasih lihat kita, teman kita ya. teman kita ngasih lihat kita tentang video TikTok. Mana ada barisan beberapa orang, ada 5 apa 6 orang gitu lah. Lebih ada 8. Ya nggak tahu, pokoknya segitu deh. Jadi intinya tuh mereka tuh kayak bukan membanggakan ya jatuhnya. Kayak sebenarnya lu agak overweight atau agak gendut tuh sebenarnya nggak apa-apa. Cuman ini kayaknya bukan agak sih kalau gue ngeliat. Iya, sorry. Kalau misalkan gendut, setiap orang akan ya pasti beda-beda gendutnya gimana dulu. Tapi ini yang kita lihat kebetulan kayak mereka terlalu obesitas. Itu dia. Gak tahan gue anjing. Jadi ya mereka tuh intinya bilang kayak body positivity lah, positivity mereka, kayak mereka ya udah gue fine aja kok dengan badan gue yang segini. Dalam kata mereka kan tadi overweight ya, gue nggak bilang obes ya, overweight. Bilang obes tadi dia, itu kalau nyerang dia aja nih. Jangan gue. Iya. Ya kita nggak bisa masukin videonya sih. Iya. Lu paham lah maksud kata gue dari obesitas itu, berarti pikiran di asumsi di otak lu kebayang lah kayak apa bentukannya. Iya, gitu. Segede apa. Kalau mungkin hanya sekedar overweight dikit mah ya mungkin masih kayak nggak akan kita bahas juga sih. Nggak akan kita bahas juga. Karena jatuhnya kan gue juga over. Iya, sama. Dengan tinggi gue yang segini 160, berat gue sekarang di around 85. Ya kan? Iya. Udah ya benar. Hari ini hari terakhir gue bulking, besok gue udah selesai. Gue udah harus maintenance atau gue cutting nih. Iya. Sejujurnya karena kita kenapa ngebahas ini dan kita kenapa mau, karena kita pernah di titik itu. Iya, benar. Kita pernah di titik overweight atau obes itu. Kita semua pernah ngalamin, dan kita ada trigger lah ibaratnya. Trigger dan mau berubah. Jadi lebih better lah dengan dimana kita kalau sekarang kan walaupun kita masih badan kita belum ibaratnya belum ada abs yang terlihat atau gimana pun, tapi seenggaknya kita body composition kita udah beda. Iya, benar. Yang tadinya lebih banyak di fat, sekarang jadi fatnya berkurang. Iya, muscle mass-nya naik banget. Gitu. Sebenarnya kalau indikasinya, kalau bagi mungkin lu pada ngeliat, kita pun juga nggak ideal. Iya, benar. Kita juga overweight tapi in a good way gitu. Iya. Jadi nggak full fat juga gitu. Benar. Nah, jadi ya intinya topiknya itu tentang body positivity, karena mereka menyinggung body positivity tadi dari video itu ya. Iya. Body positivity. Oke, kita mulai kali ya. Yang pertama, mungkin lo udah pernah dengar kata body positivity dari lama. Iya. Awalnya dulu deh. Awalnya lo taunya dari mana? Enggak, tapi to be honest, kalau gue tahu body positivity ini bukan dari arah yang benar. Kalau ngelihat konteks yang mana nih? Konteks dari video ini. Oke. Di video yang kita bahas ini. Karena gue tahu body positivity ini tahunya dari video yang orang-orang seperti ini, dan itu sebagai tameng mereka yang body positivity ini tuh datangnya dari situ ternyata ya, bukan dari kayak yang good habit gitu loh. Mau merubah lah ibaratnya, merubah habit mereka dan lain-lainnya. Bukannya mereka yang lagi misalkan atau mungkin underweight atau overweight dan mereka body positivity-nya tuh berubah, tapi mereka ini malah
memaklumi jatuhnya. Mereka tuh memaklumi, Mm-mm. mengstandarkan, Iya, dalam arti kayak it's fine aja kok gue iya, segini. dengan overweight gue segini ataupun gue dengan underweight gue masih oke aja, gue masih ngerasa sehat. Ya, Bangga lah ibaratnya kayak iya, gitu. tapi kalau sejujurnya gue tahu body positivity itu dari itu sih kalau dari gue ya. Kalau lu gimana? Kalau gue karena ya yang udah sebelumnya kita bahas beberapa kali ya, gue kan sempet obes juga kan, Iya. obes banget juga kan. Itu eh ada pikiran itu waktu pada saat badan gue segitu. Iya. Karena pada saat itu gue main basket dan gue fine aja kok, gue lincah aja gitu. Ya, pada saat itu merasa gitu ya. Ya gue lincah aja, gue bisa main basket, gue bisa ngehang, bisa terbang dan lain-lain, berarti kayak gitulah kalau di istilah basket. Iya. Nah itu gue ngobrol dengan teman, bla 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 bla. Flashbacknya ya COVID datang, gue berusaha menurunkan berat badan karena pada saat itu jatuhnya gue gabut. Until now deh sekarang, mbak gue juga berubah. Nah sempet temen gue ketika ngelihat gue badan gue yang sempet berapa tuh ya, 65. Ya, yang kurus abis. Yang kayak mayat itu anjir. Kayak sakit. Nah 65 dia temen gue yang dulu sering ngobrol sama gue nge-DM lah, wah gila lu berubah banget gini. Ya gue bilang iya gue nggak mau lah gitu, karena gue jelasin tuh berat gue segini, terus dengan kondisi COVID kita belum bisa nyari kerja, belum bisa ngapa-ngapain, daripada gue malah makin menggendut, membesar, ya yaudah gue olahraga deh. Pada saat itu konteksnya gue berolahraga, gue nyari opsi lain olahraga kan, karena dulu olahraga gue cuma main basket aja karena di rumah nggak bisa. Ya udah high intensity interval training, HIIT. Nah itu aja ya, sampai turun ya udah gue kayak ngerasain, wah bener nih, ternyata yang bener tuh body positivity tuh kalau gue ya lu sayang sama badan lu. Iya, maksud gue gitu. dalam arti berubah. Benar. Bukan yang memaklumin, mengstandarkan dan lu do nothing. Iya benar. Itu salah banget sih menurut gue. Benar. Tuh. Karena mereka dengan ngeklaimnya ini dengan di kontennya ini ya. Dan gak satu dua orang juga. Sebenarnya sejujurnya gue udah sering lihat banyak. Iya sering banyak. Body positivity ini yang kayak mereka do nothing dan mereka ngerasa sehat-sehat aja kok, gue ngerasa fine aja. Tahu dari mana? Ya mungkin sekarangnya aja. Iya. Nggak tahu. For now sih oke mungkin. Ya, di masa depan ini nggak tahu, bisa aja siang lu ngerasa fine aja terus sore lu tiba-tiba nggak ada yang tahu kan. Iya. Mau kayak gimana pun itu kan. Karena kan overweight aja itu kan bisa juga yang gua tahu ya, dia tuh jantung kan nyempit ya, Yo. Iya, keletahan kehimpit sama lemak gitu loh. Tuh. Jadi kan emang tingkat resikonya gede juga. Gede banget. Gede juga. Gitu. Bisa ke komplikasi itu. Kayak soalnya yang digambarannya paling gampang deh, kita udah pernah jelasin yang video kita yang di Warkop. Iya. Itu si Aderai, Om Aderai aja udah bilang badan kayak kuat nggak megang galon gitu, meluk galon lama gini. Oh, sebagai indikasi ini. Ya sebagai gambaran lah. Kuat, tapi kok lama-lama pegel. Ya kan ada yang bilang gitu, tapi kok lama-lama pegel ya mas gini. Nah itu yang dirasain sama badan kalau badannya kita terlalu over, lemak kita terlalu banyak. Ya. Itu yang bikin jadi sakit. Tuh kayak yaudah nih kan karena yang numpuk badan kita kan ini nih, dengkul ya. Iya, kaki itu. Sorry ya, ini gue pakai ini, ntar kita kira insert gambar deh. Dengkul, yang mana nih lutut kita ini kan nahan badan atas. Malah kayaknya 90% ya. Hampir, iya besar sih pokoknya. 90%, iya 90% badan kita ditopang sama lutut, badan atas kita ditopang sama lutut kita. Betul. Kalau kita lebih kebanyakan lemak, kita terlalu berat, ini nggak kuat, cedera, terus jantung tadi ketutup sama lemak, kehimpit sama lemak. Kadang kan lemak kan nggak cuma di luar, benar. Di dalam tulang itu, di belakang organ tubuh kita ada lemak juga kan. Apa namanya? Visceral fat. Lemak tubuh bagian dalam. Itu namanya visceral fat. Itu
Itu yang kenapa banyak orang yang gendut terus tiba-tiba bisa kena serangan jantung mendadak. Iya, iya. Kalau yang gendut, kalau yang gemuk ya, itu karena itu. Kayak gitu tuh, kayak Iwri tadi, ya ini lemak, ini jantung, ini lemak, kayak tutup, kehipit-kehipit makin sempit kan. Iya, benar. Tuh, kalau misalnya kita normal deh atau oh gue sempet lihat ini ada yang gila juga. Dari Koneri, Iya. ada yang komen, itu terus dulu kan dia 100 kilo kan, 190 sampai 100 kilo. Cuman dengan komposisi yang gila banget. Iya, iya, benar. Iya kan? Ada yang komen, 100 kilo lo nggak obes bang, nggak overweight juga. Gue beda. Katanya. Dia ditanggepin dengan video, dia lagi side chest gitu. Anjing tuh, anjing banget sih kayak. Gue beda. Benar. Karena gue udah komposisi tubuh gue udah beda, udah full muscle. Iya. Tuh dengan fat percentage yang di bawah. Dari Connery aja 100 kilo, Adere juga berapa? Nah itu sih. Coba lu tanya Adere berapa? Jadi itu full muscle. Adere aja kalau dulu dia masih kompetisi, dia aja fatnya cuma 4%, 4 sampai 3%. Kecil banget ya. Kecil banget. Pas lagi off season cuma 10%. Itu juga masih dikit banget. Off season masih di bawah 15 ya. Masih di bawah 15 tuh kayak. Gitu. Jadi kayak ya gitulah tentang si body positivity ini yang kayak ini jatuhnya jadi lebih banyak gue ngomong ya, karena gue pernah merasakan itu. Iya. Tuh. Dan balik lagi ke teman gue tadi, gue sampai bilang kok persetan lah dengan body positivity yang dulu pernah gue obrolin dan pernah kita obrolin ke berdua nih, gue chat atau ngobrol biasa. Kalau lu body positivity, lu sayang sama badan lu berusaha untuk merubah badan lu. Iya, untuk berubah, bukan malah jadikan tameng untuk lu males. Iya. Gue nggak suka sih itu. Karena kenapa? Gue lebih percaya dengan waktu ya. Waktu itu gimana lu memanagenya dan mana prioritasnya, yo. Benar. Itu benar. Sibuk-sibuknya kita. Itu benar. Kita tahu mana prioritas kita. Emang kalau di saat kerja. Benar. Tapi di saat kita emang harus hidup menjalankan pola hidup sehat juga Betul. kita prioritaskan juga. Betul. Jadi menurut gue tuh nggak ada yang nggak sempet. Betul sekali. Nggak harus kok. Maksud gue body positivity itu nggak harus lu nge-gym gila-gilaan gitu. Maksudnya kayak even lu start mulai di rumah dulu aja itu udah bagus banget. Atau kita cuman ya misalnya kayak puasa deh, intermittent fasting kan juga sebenarnya bisa masuk lu merubah badan lu, merubah diri lu lah gitu. Ada decision lu buat. Iya, seenggaknya. Itu. Terlepas nanti itu keberhasilannya gimana ya lakuin aja dulu, karena itu semua nanti nyangkut lagi ke konsisten. Iya. Tuh. Karena gue beneran deh kayak sejujurnya kayak kenapa gue nggak setuju dengan body positivity yang orang-orang konten ini, yang orang berbaris itu ya. Overweight ya. Maaf banget tapi gue tahu pasti mungkin di salah satu lulu pada ada yang lagi berusaha. Iya benar. Ada yang berusaha juga mungkin. Tapi gue yakin lebih banyak yang enggak gue gendut, gue sehat aja. Bukan lebih banyak lah, masih banyak. Masih banyak ya gitu. Cuman perbandingannya kayak lebih banyak yang bertameng gitu loh, dan do nothing. Yes, gitu. Itu dia. Karena kenapa kita nggak setuju? Karena kita melakukannya, kita decision untuk berubah. Bener. Itu baru body positivity. Bener. Jadi yang lama-lama ini body positivity ini datangnya tuh dari orang-orang yang overweight atau underweight dan mereka do nothing. Iya, mereka malas. Bukan orang yang lagi struggle. Makanya gue respect banget sama orang cewek-cewek lokal maupun luar yang dia decision untuk berubah. Bener. Ya nggak harus cewek-cewek lah, semua orang mau pria ataupun perempuan yang mereka mau berubah. Itu kita support malah, bukan cuma respect doang, kita support kayak bangga. Karena kan gue pernah mention lu ada video yang tuh orangnya bener-bener total tulang doang. Pernah mention lu badannya tulang doang, saking kurusnya, saking cekingnya. Itu dia kayak akhirnya decide untuk berubah dengan badannya agak sedikit lebih gemuk lah. Cuman berisi full muscle mass itu gue malah bilang kita lihat 6 bulan lagi pasti lebih gede dia daripada gue ngomongin gitu. Ya. Pasti lebih gede dia daripada gue. Gue ingat. Karena wah anjir. Dan itu malah kita ngedukung banget dia bilang
wah kalau ini sih mentalnya udah kuat banget, udah gila Iya. banget gitu. Ada kalau satu di gym kita, kalau lu Oh iya. di video kita yang leg day, bahas tentang kaki, ada satu cewek yang wah itu kalau lu lihat di video kedua kita kalau nggak salah. Video kedua kita bener. Dia setiap sore sendirian cewek, tanpa ada temennya latihan. Gue yakin gue kayak kita mau negornya kayak bangsat ini orang fokus banget. Kita sampai nggak berani negor. Iya. Makanya kita kayak respect banget untuk perempuan ya. Iya, untuk berpihak kayak SMA kali ya. Iya. Gue pernah nanya kelas berapa dia SMA. Either kelas 1 atau either kelas 2. Iya, gue lupa. Dan itu benar-benar konsisten. Setiap sore selalu bener. Ada. Dan kerennya itu dia, gue melihat dia main itu temponya dijaga banget. Iya, benar-benar dengan ngaco, walaupun emang wajar karena kan strength didapat dengan lu berlatih terus-terusan kan. Konsisten lu dari kekuatan lu kan. Emang mainnya bebannya belum berat, tapi temponya lebih bagus dari kita yang benar. Mainnya udah berat. Udah lumayan berat juga, kayak temponya bagus banget. Pengen ngejar. Ya kalau waktu pada saat kita masih di beban yang ya nggak begitu berat, iya. Kita masih bisa lah tuh. Cuman kayak anjir, wah gila, gue ngiri banget. Gue pengen dah punya tempo yang segitu gitu loh, gue punya tempo yang segitu lagi yang perfect banget tuh. Gila. Gue salutnya sama dia tuh kayak dia ke gym Majapahit. Yang artinya di situ gym kita tuh cowok semua. Kalau udah jam 6-an tuh di cowok semua. Iya, udah gila. 7 orang udah cowok semua, dan dia cewek sendiri, dan dia tetap nggak bawa temen yo. Nggak bawa temen ya. Sendirian, jadi kayak nggak bawa temen. Ini orang cewek mentalnya jadi gue wah gila. Gue bener-bener put respect banget deh. Iya benar. Respect banget. Walaupun emang dia latihannya beban ringan terus di pojokan sendiri, kita malah bukan yang kita nggak berani, kita mau negor tuh kayak mau say hi aja tuh kayak takut lagi fokus yuk. Iya. Takut dia lagi fokus. Iya, kita nggak mau ganggu fokusnya. Karena dia pas lagi rest aja dia juga kayak kontrol banget. Iya, kontrol tempo nafasnya. Kalau kita lagi rest kan gitu lah ya. Kita ngobrol, minum, ngobrolin hal lain, bercanda gitu. Dia udah fokus, ngelihat waktu. Gue ngeliat dia pakai megang HP-nya juga kayak sempat gue intip, wah timer, wah ngaco, dijaga banget. Dijaga efektivitas dia latihan tuh jangan terlalu lama, juga jangan terlalu sebentar, tuh bener dijaga banget. Tuh kayak wah gila, itu keren. Itu baru namanya benar yang body positivity yang lu mau berubah. Betul. Tuh. Bukan malah yang kayak yang kayak gitu-gitu. Sorry saya, lu kalau berubah mau body positif itu ya berubah, ngelakuin sesuatu ya apapun lah, tapi menurut gue yang paling berpengaruh adalah lu olahraga. Iya. Nah, gue masuk nih. Gimana? Lu tahu kan yang ada beberapa yang kayak mungkin mereka nggak sempat olahraga. Anggaplah seperti itu ya. Waktu itu terlalu sibuk, nggak ada waktu. Dan mereka lebih baik melakukan treatment menghilangkan lemak, entah peeling. Gue nggak tahu lah, gue kurang tahu namanya apa. Kayak kasih gel, terus peeling, terus gue liat komen-komennya tuh di Instagram ya. Kayak, iya aku berhasil 10 kilo turun, hilang lemak aku. Itu mostly komennya kayak gitu tuh. Iya. Lemak aku hilang, aku udah sumpah berhasil banget selama segini, udah turun 2 kilo, 3 kilo. Gimana tanggapan lo? Beli follower kali. Iya, tentang pilih-pilih itu gimana menurut lo? Menurut lo tuh kayak, maksud gue gini, gue nanya ke lo, bener gak sih dengan piling-piling di lemak tubuh ataupun treatment itu bisa menghilangkan lemak tanpa olahraga? Gak tahu ya, mungkin bisa. Karena ini sempat gue lagi di jalan itu ada billboard yang nunjukin itu. Iya, banyak juga sih. Banyak juga billboard yang nunjukin itu kayak bener ngeliatin komposisi badannya. Waktu itu gambarnya perempuan. Iya. Tubuhnya bagian perutnya diliatin. Iya. Kayak yang berlemak sampingnya pada saat dia before terus ini afternya. Gue nggak tahu afternya mungkin karena after Photoshop atau gimana pun gue nggak tahu ya.
Goblok. Oke, terus. Ya karena kan nggak tahu kan. Iya sih, nggak ada yang Karena nggak tahu kalau nggak ada yang tahu. menjual kan. Dan namanya Iya. sales kan nggak ada yang tahu kan namanya selling. Nah, cuman kalau ngelihat dari beberapa video ada juga artis yang kayak gitu. Iya. Itu kok bisa aja. Iya. Cuman yang balik lagi ya yang pernah gue bukan pernah sering gue malah sering bacanya itu reboundnya berat badan lu naiknya tuh bisa lebih besar Ya, 2 kali lipat lah ya. 2 kali lipatnya Iya, gitu. Sementara kalau lu dengan contoh misalnya lu puasa intermittent Iya. fasting Iya. itu kan juga dia tanpa perlu olahraga. Betul. Iya bisa. kan? Iya. Tanpa perlu olahraga. Cuman dapat kalau dari lu puasa mau ya bentuknya apapun itu intermittent fasting atau lu cuman makan berapa kali atau memang lu dry fasting atau cuman Iya. water fasting dan lain-lainnya itu ada apa ya? Kayak kita puasa Ramadan aja deh. Iya. Itu ada bener-bener kita selain kita ibadah, kita juga dapat ininya kan. Dapat kayak perbaikan mental nggak sih? Betul. Tuh, kayak gitu kan jadi kita jadi lebih sabar. Betul. Kita jadi maklum kayak menikmati proses gitu. Iya. Nah, kalau kita kan dengan olahraga, Betul. ya kan? Kita jadi lebih konsisten. Kita jadi lebih sabar juga. Betul. Kita Bisa menikmati proses ya. Iya, itu. Kita jadi dapat ya kebahagiaan tersendiri lah Betul. dengan kita kalau kita olahraga. Olahraga tuh ada kebahagiaan tersendiri sih. Karena gue ngeliatnya samanya gini bang, sorry. Antara puasa dengan kita berolahraga, yang dilihat tuh adalah gue bukan yang gue lihat tuh adalah positifnya itu kita sama-sama jadi konsisten dan jadi lebih fokus. Benar. Ya kan? Benar. Tuh. Itu aja deh. Oke. Berarti kalau gua ini kalau dari lu ngelihatnya gimana? Sebenarnya kalau gua dari awal dulu ya, kalau dari soal body treatment yang dia lakukan kayak peeling itulah, atau yang menghilangkan lemak di peeling terus diusap. Gua lihat videonya gitu sih diusap. Mungkin emang ada vibrate yang menghancurkan lemak-lemak. Iya, ada cairannya mungkin. Gua hanya menganggap ini semua treatment hanyalah support. Bisa. Hanya support aja Bisa. yang hanya bisa dilakukan dari luar. Karena kan itu vibrate itu kan actionnya dari luar kulit. Benar. Sedangkan kalau menurut gue dibilang berapa persen ngaruhnya, gue bisa mengklaim diri sebagai yang belum anggap awam ya. Awam gue kayak itu hanya sebatas ya 30-40% lah. Tapi gede juga dong. Ya 30-40, tapi anggaplah 30 deh. 70%-nya kalau lu olahraga dari dalam. Iya, benar. Olahraga karena kan sendi, tulang, otot main semua dan semuanya dilatih dan itu lebih besar pengaruhnya dibanding lu treatment gitu. Bener. Dan menurut gua akan lebih ekonomis lu berolahraga member. Iya. Member ataupun home workout ya. Iya. Lebih akan ekonomis itu dibanding lu treatment kan lumayan juga ya. Benar. Sekali visit juga gitu loh. Mungkin sekali paketan juga. Paketan paling berapa kali nggak sih? Iya, biasanya ada paket-paket. Bener, mendingan lu olahraga lu ke gym. Kayak di gym kita. Iya. Sebulan berapa? Sebulan kita 120. Tuh, 120.000. 120 paket lengkap. Gitu. Lengkap. Alat-alat lengkap. Alat lengkap banget. Iya. Tuh, walaupun nggak modern. Ya maklum gym kita dari 2003 bro. Yoi. Gym tua. Yoi. Kita belum lulus SD tuh udah ada gym. Iya, udah ada gym gitu. Nah, atau gini deh kayak di mega gym. Ya sebutlah ya beberapa kayak Celebrity Fitness, Gold's Gym, Fit Hub, Fitness First, dan lain-lainnya. Itu gue pernah masuk, pernah nanya-nanya. Kayak misalnya Fit Hub, gue pernah di sana juga. Itu berapa ya? Kayak bisa kalau gitu paketan kan, sama the kayak treatment kan, paketan. Dia langsung 6 bulan. Langsung 6 bulan, atau paling pendek 3 bulan, atau ada yang setahun. Itu setahunnya berapa ya? Gue waktu itu ngambil yang setahun kalau nggak salah around 1,8 sampai 2 jutaan.
Tapi itu setahun. Tapi setahun. Dan itu lu bebas sampai mau latihan jam berapapun. Iya benar. Tanpa lu menunggu dokter apapun iya. Itu. Gak perlu bikin appointment. Bener. Terus di mana aja selagi ada cabangnya di sana boleh. Betul. Jadi di saat lu sibuk ataupun lagi dinas pun juga lu bisa. Iya. Gitu. Tapi kan kalau treatment mungkin hanya bisa di satu tempat maybe. Bener. Bisa jadi di satu tempat dan. Bener. Karena kan gak semua. Misalnya di dokter yang di daerah sini, di daerah A ada. Di dokter daerah B nggak ada. Berarti lu sementara lu tinggal di B atau lu lagi di B. Jarak ke daerah yang A bisa sampai 2 atau 3 jam lah misalnya gitu lebaynya. Lama. Karena kan dengan harga yang misalkan taruhlah kita nge-gym tadi ambil paket setahun. Iya. 1,8 sampai around 2 juta. Bener. Tapi treatment lu dengan 2 juta belum tentu lu setahun. Iya. Paling cuman apa sih pahit-pahitnya? Treatment gitu setahu gue mahal, yo. Iya paling banyak ya 6 sampai 10 kali lah mungkin. Iya, berapa kali doang. Berapa kali doang. Kalau ini lu setahun. Lu dapat bahagianya. Betul. Lu dapat perubahannya banyak banget deh. Tuh. Gue lebih baik ngebayar konsisten gue ngebeli konsisten gue dan mental gue dibanding gue harus bayar treatmentnya itu sih. Bener. Kalau disuruh lebih milih. Mungkin ada juga yang dua-duanya dilakuin, di treatment iya, olahraga juga iya. Bagus. Malah bagus banget. Malah respect gue kayak gitu. Luar dalam lu lakuin gitu. Yoi, bener. Kalau punya duit lebih ya kan. Ini mungkin orang-orang kayak gitu duitnya nggak berseri mungkin. Jadi mereka membeli instannya aja. Betul. Karena menurut gue juga banyak juga yang berduit tapi dia emang oke lah, pertama mungkin karena nggak sempat, kedua emang malas olahraga. Itu dia nggak mau. Itu dia. Gue sih kalau gini deh, kalau lu ini sama kayak waktu itu suplemen nih. Oke. Kalau misalnya duit lu nggak berseri, ya. Iya. Daripada lu kayak gitu, lu akan ngapain? Enggak, tapi sekarang kalau dengan pengalaman gua. Ya dengan pengalaman yang sekarang deh, ilmu lu yang sekarang. Iya, udah pasti gua olahraga sih, Jo. Gua pasti akan lebih milih olahraga dan treatment gitu kan gua udah tahu ya. Jadi gua nggak bisa ngomongin. Gue nggak akan milih treatment kayak gitu. Kayak gue akan spend money gue untuk ke makanan gue, ke nutrisi gue, ke suplemen gue, dan ke membership gue. Gitu. Jadi kayak treatment gitu mungkin bagi gue itu BS lah. Iya. Bullshit. Gue kurang tahu. Tapi kalau merasa lu ada, gue bisa ngomong BS tuh karena ya pertama gue nggak ngelakuin itu. Iya. Harusnya gue nggak bisa ngomong kayak gitu. Iya. Tapi gue ngerasa kayak lu melakukan yang satunya lagi. Karena gue melakukan satunya lagi yang hasilnya nyata. Yes. Gitu loh. Jadi menurut gue kayaknya bisa. Gue bakal lakuin itu. Gue akan bisa tarik lagi kata-kata BS gue. Treatment itu kayaknya gue bakal kelihatan setelah 5 tahun kayaknya. Bisa. Baru kelihatan hasilnya. Bisa. Tanpa olahraga ya. Benar. Baru bisa kata-kata BS itu gue tarik. Benar. Tapi lu dengan treatment seperti itu dengan yang paling lu cuma 5 sampai 10 kali pertemuan nggak akan ada hasilnya sih. Mendingan ya misalnya deh 1,2 10 kali treatment. Iya. Terus waktu lu dijadwalin. Iya. Mendingan 1,2 bebas. Mendingan lu keluar lebih deh, misalnya lu keluar 2,2 membershipnya setahun. Iya. Setahun 1,2 nih. Siapa tahu ada yang kayak gitu, setahun 1,2. Terus 1,2-nya lagi lu ngapain? Sewa aja PT. Iya, sewa PT. Bener. Iya kan, sewa PT 10 kali pertemuan juga, lu yang nentuin waktunya. Betul. Kalau treatment kan bisa jadi dari kitanya bisa jadi, dari si dokternya juga bisa jadi appointment. Ada appointmentnya soalnya kalau kalau PT kan enggak. Lu yang nentuin. Coach bisa nggak segini? Oke, bisa, udah. Iya, aman. Karena kan PT itu kan fleksibel sama kita. Iya, PT yang menyesuaikan waktu kita. Ya PT kalau nggak lagi ngelatih, ya udah mereka bisa latihan juga sendiri. Betul. Mereka bisa belajar lagi, ya kan? Ntar kita masukin nih mukanya si Ivan. Oh iya udah. Ada fotonya dia lagi begini, gue masukin. Itu salah satunya tuh. Itu juga kita tahu dari dia. Iya betul. Tuh, ada temen gue juga yang PT yang ngejelasin sama kayak apa yang dijelasin Ifran. Tuh. Nah kalau duit gue nggak berseri, gue sama kayak dia. Tapi bedanya gue nggak akan ambil membership.
bikin aja gym sendiri di rumah. Benar. Kalau bisa benar pasti sih. Ya kan? Bikin gym sendiri. Dengan ilmu gue yang sekarang, Betul. bikin aja sendiri di Ilmu rumah. kita yang sekarang kita udah bisa agak ngeklaim pede lah untuk Pede. bikin gym sendiri dengan exercise kita yang kita tahu. Bener. Ambil aja. Iya, alat gym berapa sih? Yang lengkap kan ada tuh yang satu lengkap gitu, bukan yang jungle, ada yang lengkap banget. Iya. Kayak di mesin chest flies atau di Smith machine, tapi ada chest flies, ada lat pull down, ada rowing dan lain-lainnya. Ada di round 70-80 juta kalau tuh. Ya 70-80 juta untuk orang yang nggak berseri ya. Nggak berseri ininya kan. Why not? Kalau nggak berseri mah yang langsung aja ambil paket yang 200 juta yang udah bener-bener punya lahan gede. Iya. Bangun gymnya sendiri di situ. Kayak The Rock tau lo? Tahu. Nah, The Rock tuh kayak bikin lahan sendiri. Atau lu cuma punya berapa petak bikin aja, udah bisa. Udah bisa. Udah lengkap, udah sama matras lantainya, udah sama deadlift platformnya, betul. Dengan calibrated plate juga yang bagus banget, ya kan? Betul. Tuh, itulah jadi ya kalau kita simpulkan adalah untuk kesimpulannya, mungkin video bakal pendek banget pendek banget. Body positivity ini kan karena lumayan banyak orang yang sudah mendengar dan juga banyak yang bertameng di balik itu ya. Iya benar. Gue percaya itu sih. Banyak orang percaya lebih banyak yang bertameng di balik kata itu yang do nothing. Betul. Do nothing. Jadi kalau maksudnya kalau dari gue ya, kalau gue body positivity itu harusnya datang dari lo decision untuk berubah. Benar. Bukannya lo do nothing, gak ngelakuin apa-apa dan lu ngerasa gue sehat-sehat aja. Betul. Coba cek dokter dulu. Wah. Coba MCU dulu kayak seenggaknya. Oh iya bener. Bener. Paling bener MCU, ntar lu CT scan dan lain-lain. Lu cari tahu. Kalau lu bisa pede, lu MCU ataupun apapun itu dengan obes ataupun underweight, lu dinyatakan sehat, ya udah good for you aja. Bagus. Tapi menurut gua pasti ada hal yang janggalnya. Ada yang janggal pasti menurut gua. Karena berlebihan lemak juga menurut gua nggak bagus. Pasti ada side effect-nya lah. Gitu. Dia sebenarnya udah nyampein kesimpulan, tapi dikit aja nih. Waktu itu kan sempet tren yang fotonya begini. Yakin kuli kuat ya sama anak gym gini. Pasti tahu deh videonya. Badan kuli sama badan gym. Gua tau dari Delonic sih, dia update. Iya. Dia up kontennya. Iya, itu di up juga kan sama Delonic. Karena banyak yang kok gini-gini gue ngeliat kok. Dia juga bilang kayak gitu. Bahkan dia sampai ngomong, gua anak gym tapi gua malu. Itu. Dia ngomong gitu. Itu. Nah, gimana? Ini gue dulu deh sekalian deh. Biar gue bisa merangkum. Kalau gue sama sih kayak Kodelonix. Malu. Karena kita ya oke, badan gue memang bukan kelihatan, nggak terlihat seperti anak gym yang di video itu. Ya, yang viral itu nggak seperti mereka. Yang lebar, yang kering, yang ada abs dan lain-lainnya. Cuman gimana ya? Gue gini deh. Ada satu komen yang gue lihat dari video itu. Yeah. Kan ada juga orang yang nge-stitch tuh, banyak deh yang nge-stitch videonya. Gimana ya cara ngomongnya? Badan gym itu dibeli dengan duit. Ya. Kalau badan yang mungkin ini kedengar kontroversial ya. Badan gym dibeli dengan uang. Kalau badan-badan orang kuli, mereka mencari uang. Dan jangan lupa, gym kita kan dibangun sama orang-orang itu. Betul. Tuh, gue begitu aja deh. Gue mendingan bodoh, nyenggol bodoh amat. Karena sama kayak Kodelonix, gue malu coy. Kesel sendiri gue dengernya. Tuh loh. Iya kan? Bener-bener. Kalau lu deh gimana? Sejujurnya gue nggak terlalu ngikutin karena menurut gue pribadi badan gym dan badan kuli itu suatu hal yang nggak sync. Iya. Nggak sync itu dalam arti nggak nyambung. Benar. Karena tujuannya mereka ini badan gym ini, mereka itu niat untuk membesarkan otot-otot. Benar. Tapi kalau kuli, mereka itu mencari uang. Bonusnya dapat badan bagus. Bener. Dibilang lebih respect mana? Of course kuli dong. Iya dong. Gue lebih respect sama mereka. Mereka dapat duit, mereka dapat otot juga. Bener. Mereka menghidupi keluarganya juga. Iya, jadi jangan kayak meng-compare kayak lu sekarang lu tau deh gini.
lu yang bilang anak-anak gym ini paling juga sebatas bodybuilder aja kan. Mm-mm. Sekarang gue compare deh lu sama strongman, mau nggak? Nah, Lu karena konteksnya mereka kuat ya. iya. Waktu itu videonya ngomong kuat. Gini, anak kulit, apa ya anak kulit? Anak gym, anak kuli. Emang yakin kuat? Kayak gitu-gitu kan. Ya, sekarang gue bandingin deh, lu yang bodybuilder, lu kuat emang se-strongman. Gue compare balik deh, lu sama strongman gimana? Tempatnya sama, latihannya di gym juga. Latihannya juga sama ya kan. Hampir sama, hanya perbedaan bebannya. Sekarang gue balik aja, kalau digituin lu gimana? Karena menurut gue, lu meng-compare itu dua yang nggak cocok. Iya bener. Nggak serelate. Lu kalau mau compare sama Bang Haji Strongman, itu baru gue baru tuh ngikutin, bakal gue ikutin. Lu tau gak sih olahraga yang apa? Yang kompetisi yang slap. Oh slap, kayak ya. Tuh, lu digambar sama Haji Suganda juga. Hilang lu. Bang Haji kena gambar sama lu juga kayak, aduh, sakit dikit doang. Lu mau udah gini kan lu baru. Iya, kalau lu untuk menyenggolnya aja untuk salah, yang disenggol juga udah salah. Udah salah, lu nyenggolnya orang-orang kayak yang nggak nyambung. Bener. Gitu. Ibaratnya lu anak motor nyenggol anak mobil. Iya. Itu udah dua nggak cocok. Bener. Gitu loh, ibaratnya kayak gitu. Betul. Jadi kalau mau nyenggolnya strongman dong, kalau nggak powerlifter. Iya, tuh. Powerlifter kan karena badannya ada yang sama. Iya. Badannya ada yang sama. Strength-nya. Cuman kekuatannya yang berbeda. Tuh. Gitu maksud gue. Jadi gue bilang anak gym nyenggol anak kuli. Apaan sih, kok nggak nyambung? Iya, anak gym nyenggol kuli nggak nyambung. Nyenggolnya tuh berani yang di bawah dia gitu. Nyenggolnya ke atas dong. Iyalah. Gitu. Nyenggolnya ke atas. Jadi kenapa ini kita masukin, karena itu masih masuk juga dengan body positivity, cuman konteksnya aja yang berbeda. Ruang lingkupnya aja yang berbeda. Tuh, kalau body positivity tadi kan yang lu mau perubahan ke badan lu, ke tubuh lu. Kalau yang antara anak gym dengan kuli, itu mau ada perubahan tapi di taraf hidup. Iya. Iya kan? Benar. Tuh, kalau anak gym punya uang, mereka membeli membership untuk membuat badannya, jadi secara tidak langsung mereka membeli itu. Iya, kayaknya mereka kasarnya membeli otot lah. Iya, membeli ototnya, tapi dengan kerja keras. Kerja keras, betul. Tuh. Kalau ya taraf hidupnya naik dong. Betul. Jadi lebih sehat, jadi lebih konsisten, jadi lebih pride dengan badannya dia sendiri. Benar. Kalau kuli, gue melihatnya taraf hidupnya naik karena mereka mencari uang, mereka mencari cara untuk menghidupi dirinya dan keluarganya. Betul. Tuh deh ya. Jadi buat yang nyenggol paklah jadi kelingking bos. Jadi manis bos. Iya, maksudnya stop lah dengan konten-konten kayak dalam arti nyenggolnya itu yang nggak ini ya, nggak relate, nggak searah, nggak sejalan, nggak setipe, nggak apple to apple. Bener, nggak apple to apple. Tuh. Ya jadi kesimpulannya gitu deh yang di body positivity tadi. Ya. Gue nambahin aja, tadi kan udah disampaikan sama Bang Abi. Kalau dari gue adalah, ya lu jangan mau instan, jangan mau apa ya, jangan menyenggol dengan sesuatu yang gak apple to apple dengan apa yang mau lu senggol atau lu mau perbandingkan, gitu deh. Oh, untuk body positivity gue agak tambahan paling. Di saat lu decision untuk berubah atau apapun itu, benar, lu pasti kan ada decision untuk berubah ya. Benar. Nggak ada yang instan. Benar. Karena sukses pun aja butuh proses. Betul. Lah bikin mie instan aja, bikin mie cup aja lama. Ada masaknya dulu. Ada nunggu 3 menit. Iya, ada prosesnya dulu gitu. Maksud gua, come on lah. Maksudnya body positivity itu datangnya dari lu berubah. Bukan lu bertameng di balik kata-kata itu. Betul.